Ustadz, kita nggak ada video kegiatan ini kah? Komisi apa sih itu? KNRT ya? Nggak ada video kegiatan KNRT ya, Ustadz? Izin Bundo, izin menjawab Bundo. Untuk KNRP-nya itu sendiri nanti ada harinya juga Bundo. Jadi mungkin pada hari Minggu tepatnya itu disampaikan Bundo. Nggak, maksud Bundo, nggak ada video teaser-teaser gitu kegiatan mereka yang mungkin bisa kita putar gitu? Nggak ada ya? Mereka nggak punya. Eh, Coba ditanya ke dulu sama Ustadz ya Bundo. Mm-mm. Gimana Ustadz? Belum ada, Bun. Jadi kan Oh, belum ceritanya ada. ini kan memang perdana kegiatannya. Jadi mungkin Mm-mm. ini juga sebagai awal lah untuk rangkaian nanti kegiatan-kegiatan kita. Mm-mm. Jadi memang belum ada kegiatan kecuali memang kemarin itu foto ataupun video mengenai kegiatan ya yang sudah di-share di grup. Mungkin juga sudah dilihat dengan peserta. Tapi nanti ini saya coba download dulu, mudah-mudahan bisa dihidupkan di sini, insya Allah. Selamat bergabung Bu Rini, Bu Manda, Bu Ulfa, sama Bu Afni. Eh, Silakan dihidupkan kameranya biar kita sama-sama bisa lihat-lihatan. Ipat, apa kabar? Oh, ini pasti lagi jauh dari device pasti ini. Alhamdulillah sehat Uni. Oh iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini lagi wabarakatuh. sama bayi nih. Mohon maaf off kamera dulu Ah, nih. iya betul. Bayi sehat, anak-anak sehat. Alhamdulillah nih sehat. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita ini sudah bergabung ya. Sebagian dari kita, alhamdulillah, sini sudah ada sebelumnya sudah bergabung. Ada pemateri kita sapa dulu, Bunda Ayu. Nah, mudah-mudahan sehat walafiat. Ada tim kita juga, alhamdulillah, Bu Ayu Nipus kita dari GSDK. Ada dari juga guru, Bu Amanda. Ini tadi juga sudah bergabung, Bu Yani ya Bu ya, dari Banjarmasin ya Bu ya. Iya, Bapak. Masya Allah. Ini Bu Rini
Boleh Bu Rini? Ini dari mana nih? Insya Allah. Bu Rini Rahmi Jati Hardi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Waalaikumsalam. Salam kenal ya, Bun. Iya, Iya. sama-sama salam kenal. Mm-mm. Iya, saya dari Jakarta. Woi, Masya Allah, dari Jakarta. Tahu informasinya dari mana, Bu Rini? Dari WhatsApp grup ada yang Hmm? ini, ada yang apa? Ada yang Share ya share. udah saya terus gabung. Oh, Alhamdulillah. Berarti WhatsApp grupnya milik ini ya, punya teman-teman atau guru-guru gitu ya? Iya, se-Indonesia. Jadi kalau ada guru Hmm? yang apa punya informasi mengenai Informasi? webinar itu Hmm. share semua guru jadi kita ikut. Oh, gitu. Kadang-kadang kan Siap. butuh ilmunya juga mau tahu juga apa yang Hmm. didiskusikan ini gitu. Alhamdulillah. Ya, selamat bergabung Bu Rini. Terima Mudah-mudahan kasih. ya, mudah-mudahan nanti informasinya juga sampai ya sama teman-teman yang lain. Mungkin sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah ada Bu Afni. Bu Afni boleh kita sapa dulu dari mana nih Bu? Dari Batu Sangkar, Ustadz. Wah, Batu Sangkar, Masya Allah. Dekat. Ya, dekat. Ya, saya dari Padang Oke. Panjang. Kalau Bu Iya, Ayu, Bunda Ayu dari Padang. iya, Ustadz. Ya. Batu Sangkar tahu informasinya dari mana Bu Afni? Dari IG story-nya Bunda Ayu. Oh, Bunda Ayu. Ini teman Iya, Bunda Ayu ya. iya. Temannya Ustadz. Bunda Ayu. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, Alhamdulillah kita buka saja. Kita buka tentu dengan Alhamdulillah. Kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Salam dan salam tentunya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami hormati tentunya. Ini kayaknya bapaknya saya sendiri kayaknya. Ya ibu-ibu semuanya, insya Allah nanti yang bapak menyusul mudah-mudahan. Ini karena parenting itu begitu ya. Kalau parenting itu memang didominasi dengan ibu-ibu atau bunda-bunda. Biasanya kadang 5-10% aja ayah-ayahnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya berharap nanti ada juga yang menyusul. Ya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan insya Allah kegiatan kita berkah setelah hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya ini ada pemateri kita sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah Bunda Ayu. Dan ada pun materi yang akan disampaikan Bunda Ayu ini keren ya materinya. Parent, tips parenting. Sebentar coba saya lihat. Ini materinya adalah parenting anti pusing ya Bun ya. Parenting anti pusing, tips mengelola potensi menjadi kompetensi. Begitu Bun ya? Iya, Gitu, Ustaz. parenting anti pusing, Masya Allah. Jadi setelah mendengar materi ini, insya Allah kita nggak pusing lagi ya Bun ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Baik, saya izin ya. Saya izin coba share screen sebentar. Baik. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya Bun ya. Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Alhamdulillah. Ya, ini trainer kita atau konsultan kami. Nama beliau adalah nama familiar beliau ya, Bunda Ayu Rahayu Susilawati. Nama kepanjangannya SS, CH, CHT, dan CNNLP. Ibu dari 3 orang anak. Kemudian founder dari Solusi Insan Paripurna WW Stipin Solution. Dan kemudian Certified Trainer BNST, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kabit Program Professional Speaker Community Indonesia, kemudian Certified STC, ya, for Professional Speaker Academy Trainer, Licensed Trainer Steve in Singapura, Senior Genetik, kemudian Fasilitator Ibu Penggerak Sidina, Licensed Hypnotherapist, kemudian Certified NLP, Relawan Fasilitator, BBM Purwa Cara Musik, 10 tahun aktif di dunia penyiaran, dan Masya Allah ini juga beliau penulis buku ya, Antologi Solusi Bahagia di Era Perubahan. Alhamdulillah. Ini nomor kontak beliau ya. Kalau misalnya nanti dibutuhkan ya 0852 7473 7675 dan juga 0852 787 394 047. Alhamdulillah.
Baik, Bundo, ini supaya mempersingkat waktu ya, mungkin Bundo ya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Kami persilakan dengan segala hormat, Bundo Ayu. Boleh kita kasih aplaus dulu ya. Insyaallah. Silakan, Bun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya, dan suara teman-teman semua malam hari ini, Bapak Ibu, alhamdulillah buat saya juga terdengar jelas. Baik, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah berikan Allah berikan usia ya, masih Allah berikan kesehatan, masih Allah berikan kemauan, kesempatan ya kita untuk berkumpul lagi ya, walaupun di kelas yang kecil. Saya selalu meyakini mau kelas kecil, mau kelas besar itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah ya, jodoh, pertemuan semuanya itu diatur oleh Allah. Dan insya Allah yang namanya berbagi, sharing-sharing itu bukan tentang seberapa besar kelasnya, tetapi seberapa nanti jauh dampaknya ya. Daripada kita punya kelas yang banyak tetapi nanti tidak ada yang tertinggal, yang tersisa hanya mungkin semangatnya tanpa ada keinginan kita untuk praktek gitu ya. Jadi lebih baik kelasnya kecil ya, kita lebih puas juga untuk saling sharing, saling berbagi ya. Saya di sini sebenarnya belum tentu akan banyak memberikan sesuatu. Bisa jadi saya juga akan menerima lebih banyak daripada apa yang saya berikan malam hari ini. Karena yang saya lihat yang hadir hari ini atau malam hari ini bukan juga yang sembarangan juga. Mungkin secara pengalaman menjadi orang tua, pengalaman menjadi ibu, sepertinya jauh lebih lama dibanding saya gitu ya. Baik, saya ingin menyapa dulu yang paling jauh Ibu Yani ya. Terlihat memang sudah jamnya memang jam biologisnya sudah ada tuntutan gitu ya. Tetapi Masya Allah, Allah berikan semangat yang luar biasa masih bergabung dengan kita malam hari ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan dan nanti juga bisa diteruskan ya dengan obrolan-obrolan bersama keluarga, tetangga, apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di nanti sharing-sharing kita malam hari ini. Ibu Rini juga terlihat ya bahwa sudah senior saya banget sih sebenarnya gitu ya, dan mudah-mudahan saya berharap banyak sharing dari Bu Rini juga nanti yang bisa saya ambil untuk bekal saya juga ya, dan bekal kita semua yang hadir malam hari ini. Ibu Amanda mungkin ada kendala untuk open cam, tidak masalah ya, mudah-mudahan bisa membersamai kita sampai akhir. Kemudian juga Afni ya, kalau saya biasa panggilnya Ipat Ustadz gitu ya, dari Batu Sangkar Bu ya, Ipat ya. Ibu Ipat, kemudian Ayu dan Ustadz Barli. Saya ucapkan terima kasih untuk gerakan sadar bakat dan karakter ya, dan Ustadz Barli bersama kolega-kolega semua yang sudah menginisiasi untuk kita hadir malam hari ini. Izinkan saya berbagi sedikit sharing ya, dan saya berharap ini feedbacknya nanti juga akan sebentar. Baik. Ya, saya izin berbagi dulu, mudah-mudahan ya, apakah sudah terlihat jelas ya apa yang di layar? Udah ya Ustadz ya? Oke, baik. Sudah, alhamdulillah sudah. Baik, ini saya skip ya karena sudah disampaikan Ustadz Barli tadi. Tetapi izinkan saya sebelum memulai materi ya, saya sangat ingin mendengarkan berbagi dengan yang sudah hadir hari ini. Ibu Yani mungkin berkenan untuk bercerita tentang keluarga, apa saja yang ingin diceritakan, mungkin tentang putra-putri, tentang keluarganya, suka duka ya, apa yang ingin diceritakan bebas ya. Kita mulai dengan ngobrol-ngobrol aja biar kita nggak ngantuk, karena ini udah jamnya jam ngantuk Bu Yani. Boleh Bu Yani ambil kesempatan pertama, silakan Bu Yani.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi Ayu, wabarakatuh. Ustadz Muhammad Barli, dan teman-teman semua yang ada di acara ini. Izin saya sedikit bercerita. Awalnya teman memberikan flyer acara ini karena sebelumnya kita kenal baik dengan Ibu Rima. Oh, pasti ini akan sangat seru nih kalau punya acara Bu Rima. Nah, akhirnya kita ikut. Dan ternyata setelah diamati memang materi yang akan disajikan betul-betul sangat menarik sih untuk saya pribadi. Pengalaman saya punya 2 anak. Anaknya laki-laki, dan dengan Bu Rima saya semakin dibukakan wawasan bahwa kita menjadi orang tua itu memang harus ada sekolahnya. Karena kalau kita tidak mencari sekolahnya, maka kita akan mengulang apa yang dulu dilakukan orang tua kita ke kita pada masa kita masih jadi anak. Betul. Nah, sehingga pada saat mungkin kita masa proses jadi anak itu mendapat perlakuan yang mungkin dipukul, dimarahi, nah itu akan terulang ke anak kita lagi. Iya. Karena ketidakpahaman kita bagaimana memahami jiwa anak kita. Dan itu memang tidak diajarkan di sekolah umum. Ya. Saya baru tahu banyak sekali tempat kita belajar kalau memang kita mau mencari. Dan bersyukurnya Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang menuntun kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Artinya ketika kita punya keinginan, kemudian Allah bukakan jalannya. Kita Ya, seperti dipertemukan itu. dengan orang yang tepat. Bu Yani, saya boleh tahu apa yang menjadi pemicu kemudian yang membuat Ibu Yani merasa, oh saya perlu belajar lagi nih untuk jadi orang tua. Gitu. Satu titik. Dalam perkawinan kami yang sudah hampir 24 tahun jalan, itu saya ada merasa gini, merasa kok saya gagal ya jadi orang tua. Kok begini ya pasangan saya. Nah, ada satu masa saya tuh bingung kemana mau mencari tempat sharing, kemana mau mencari tempat berdiskusi, karena tipe saya ini orangnya cuek. Terus juga gak terlalu mau berinteraksi dengan orang banyak, karena malu. Nah, sampai satu titik saya menghadiri acara Bu Rima bercerita bahwa kondisi setiap orang itu pasti ada ciri-cirinya dan secara genetik itu tidak akan berubah. Nah, akhirnya saya kejar dan ketemulah dengan yang namanya tes Stephen. Iya. Nah, setelah saya dites pada waktu itu, pada saat acara tuh selesai acara saya tunggu Ibu Rima, dites nggak sampai 5 menit keluar hasilnya, dia ceritakan sekilas info tentang Stephen dan segala macam, langsung saya janjian, tolong Bu, anak saya, suami saya dites juga. Supaya apa? Supaya saya bisa memahami bagaimana genetik mereka masing-masing. Karena, nah ternyata saya baru dapat gambarannya jelas. Oh, ternyata suami saya thinking.
memang orangnya seperti itu. Nggak bisa saya ngamuk-ngamuk, karena memang Oke. orangnya kayak gitu. Nah, Oke. terus ketemulah anak saya feeling. Oh, memang dia harus dielus-elus dulu, harus disayang-sayang dulu, baru dia bisa ngomong, baru dia cerita. Nah, ketemu lagi satunya sensing. Sensing ini memang nggak bisa diam, disuruh belajar, nggak bisa kayak orang thinking. Nah, duduk manis, belajar sendiri, tapi dengan ilmu Stephen ini, akhirnya saya dapat pola. Mm-mm. Dapat pola bagaimana saya bisa membersamai mereka. Karena yang namanya karakter, apalagi laki-laki, itu sulit sekali berubah. Dan Mhm. karena saya perempuan, bahasanya saya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, dan juga bagaimana saya bisa mendampingi suami. Akhirnya saya yang menekan ego. Kalau Oke, boleh tahu Bu Yani tipenya apa, Bu Yani? saya sensing extrovert. Oke, baik. Baik, Ibu Yani, terima kasih banget sharingnya untuk pembuka hari ini, malam hari ini ya, menarik sekali Terima kasih. sharingnya. Kalau boleh saya simpulkan, Ibu Yani berarti berangkat dari kekhawatiran beliau ya di usia pernikahan yang sekian, anak sudah usia sekian, beliau merasa tidak memahami anak ya, kemudian ini anak mau dibawa kemana dan lain-lain. Kemudian intinya adalah belajar. Ya, kemana nanti muara belajar itu ketemu sama siapa? Nanti kita sharing dengan siapa, kemudian dapat metode apa, itu nanti tergantung nanti bagaimana jodohnya. Ya, tetapi poin utamanya adalah yang bisa saya tangkap adalah ketika kita menyadari bahwa kita merasa ada kesulitan nih, kita merasa ada kekhawatiran nih, ya jangan dipendam kekhawatiran itu, tetapi sharinglah atau carilah tempat belajar, carilah seperti Bu Yani bilang, banyak sih sebenarnya sekarang ini tempat belajar dan malam hari ini salah satunya adalah tempat kita bisa belajar bersama. Baik, eh, nanti mungkin saya akan minta sharing lagi yang lain ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu bahwa kalau kita data gitu ya, apa sih kekhawatiran terbesar dari orang tua? Kekhawatiran terbesar dari orang tua itu kalau kita list kayaknya panjang sekali. Ya, tapi kalau kita bisa simpulkan ya yang paling tidak umum gitu ya. Kalau masalah telat makan, tidur tidak tepat waktu, susah dibangunin dan lain-lain itu ya itu adalah perilaku-perilaku yang muncul. Tetapi secara umum yang banyak dikhawatirkan oleh orang tua adalah salah satunya misalnya perubahan perilaku. Kita sadar bahwa loh kok anak-anak sekarang itu nggak kayak kita dulu, itu selalu akan terucap dari orang tua. Atau kenapa adiknya tidak seperti kakaknya? Atau kenapa kakaknya tidak seperti adiknya? Atau kenapa anak saya tidak seperti anak tetangga gitu ya? Atau kenapa anak saya tidak seperti sepupunya dan lain-lain ya. Dan anak-anak sekarang cenderung juga kalau dulu kita pernah nggak sih Bu mengenal kata tantrum? Ya, kalau nggak salah itu ya, baru beberapa tahun belakangan kita baru kenal itu kata-kata tantrum. Walaupun sebenarnya tantrum itu sendiri ya sudah ada sejak zaman dulu, tetapi makin ke belakang ini sepertinya masih makin banyak orang-orang yang tantrum. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun ya orang dewasa pun sering tantrum sekarang gitu loh. Ya, mudah marah, mudah frustasi ya, kemudian melakukan kekerasan kepada diri dan orang lain ya. Kemudian bagaimana ya kok kita ngomong sama anak nggak pernah didengerin ya? Kok kita ngomong A yang ditangkapnya B ya gitu. Kok anak sekarang jadi mudah tersinggung ya? Ya, kenapa ya anak sekarang tuh tidak bisa menangkap maksud baik orang tua ya? Ya, kemudian apa lagi yang kita khawatirkan? Ini anak udah les ini itu, tapi kok nggak ada satu yang dia bisa fokus ya? Ya, kemudian kok nggak ada yang jadi ya? Kemudian yang paling sering dijadikan kambing hitam oleh orang tua adalah gadget. Saya selalu bilang kepada orang tua, jangan pernah mengkambing hitamkan gadget dan jangan pernah bermusuhan dengan gadget. Semakin kita bermusuhan dengan gadget, maka gadget akan semakin menyiksa kita. Ya, yang kita lakukan adalah memanage-nya. Jadi gadget itu bukan musuh, yang menjadi musuh itu adalah keteledoran kita. Ya, ini kekhawatiran orang tua yang beberapa kita catat kekhawatiran utama.
Ya, tetapi Bapak Ibu, saya selalu bilang kepada orang tua, Bapak Ibu, kita boleh sibuk dengan kekhawatiran kita, kita boleh sibuk dengan kesulitan-kesulitan kita sebagai orang tua. Tetapi jangan pernah lupa kedepankan empati. Kenapa? Karena menjadi anak zaman sekarang itu juga tidak mudah. Saya bilang tidak hanya menjadi orang tua zaman sekarang yang tidak mudah, menjadi anak pun tidak mudah. Sehingga nggak bisa kita bandingkan dengan kita dulu. Seperti katanya Tulus, kalau zaman kita dulu ya, yang paling kita takutkan, yang paling kita khawatirkan hanya nilai matematika. Ya, tapi kalau anak zaman sekarang terlalu banyak yang dikhawatirkan. Ya, ya ada 12 top 12 ya yang ditakutkan oleh anak-anak, dan kalau kita mau perpanjang listnya ini akan lebih panjang lagi. Ya, mengenai prestasi akademis, kalau boleh lagi kita banding-bandingkan kita dengan dulu. Kalau dulu palingan yang berambisi untuk juara berapa orang sih di kelas? Ya enggak? Dan antara juara 1, 2, 3 dan yang berikutnya itu jarak nilainya jauh-jauh. Jadi kalau zaman kita dulu, Bu, pinter-pinter banget, nggak pinter banget. Benar nggak? Yang patuh-patuh banget, yang bengal-bengal banget. Tapi kalau zaman sekarang selisih nilai anak-anak itu 0,0 sekian gitu. Ya, yang kemudian yang selisih yang tipis itu yang kemudian membuat mereka berhasil ataupun gagal masuk kualifikasi tertentu. Sehingga kehidupan anak-anak sekarang itu benar-benar kehidupan yang berpacu-pacu. Ya, belum lagi tuntutan orang tua yang membanding-bandingkan dengan orang lain atau anak orang lain ya. Ayo nak, lihat tuh anak si Anu gitu ya. Kemudian apa? Hubungan sosial. Hubungan sosial anak sekarang jauh lebih sulit ketimbang kita zaman dulu kalau kita mau jujur. Kita zaman dulu mau main berkeliaran di mana di rumah tetangga, di lapangan, ya kalau saya tinggal di desa. Ya di satu desa itu tidak ada kekhawatiran orang tua. Kalau anak sekarang beda gang aja itu kita udah cemas. Benar nggak, Bu? Ya, 10 menit kita nggak lihat anak ya di depan rumah itu cemasnya udah luar biasa. Sehingga apa? Sehingga anak tidak bisa bermain bebas, tidak bisa bereksplorasi secara bebas. Di sisi lain, orang tua tidak bisa selalu mendampingi anak untuk bereksplorasi. Sementara anak-anak dituntut untuk banyak tahu, banyak paham, banyak bereksplorasi. Belum lagi bullying. Kalau dulu yang ngebully itu hanya perkara pendek, ya perkara-perkara fisik lah. Ya, kalau sekarang itu banyak hal yang dibully. Yang menjadi korban bully bukan hanya anak-anak yang punya keterbatasan, tetapi anak-anak yang lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, lebih rapi, lebih punya, lebih kaya. Ya, bukan tidak mungkin. Malah lebih banyak sekarang juga menjadi korban bully. Belum lagi anak-anak merasa tidak dipahami orang tua, permasalahan kesehatan dan lain-lain. Jadi sekali lagi kita jangan hanya berpikir bahwa kita sebagai orang tua ya zaman sekarang punya tantangan yang lebih, tetapi menjadi anak juga zaman sekarang tidak semudah menjadi anak zaman dulu. Sehingga nggak boleh lagi ada ngomongan dari orang tua, anak zaman sekarang itu ya nggak kayak kami dulu. Iya benar, tidak kayak kami dulu. Tetapi percayalah, mengkhawatirkan kalau kita dulu kebanyakan persoalan utama adalah faktor ekonomi, sementara anak-anak sekarang mungkin tidak terlalu banyak yang bermasalah dengan faktor ekonomi, tetapi ada hal-hal lain yang jauh lebih mengkhawatirkan dan menimbulkan kecemasan bagi anak-anak sekarang. Bapak Ibu mungkin kalau yang sering mengikuti pemberitaan ya sangat miris sekali ya. Kita lihat hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita kekerasan kepada diri sendiri. Ya, bahkan berujung maut. Ini berita yang terakhir yang saya sangat miris sekali mendengar dan menurut dan di antara berita-berita menyakiti diri sendiri
yang kita dengar akhir-akhir ini menurut saya adalah yang paling parah. Ya, ini nggak main-main gitu ya. Ada seorang anak umur 16 tahun ya yang menyakiti diri sendiri itu dengan sangat luar biasa. Ya. Banyak orang gitu yang berusaha mengakhiri hidup itu dengan cara yang menurutnya paling mudah. Tapi ini dia mengakhiri hidupnya bahkan dengan cara yang menurut saya itu paling menyakitkan gitu ya, dan kita sangat prihatin dengan itu. Kenapa? Ya. Ternyata setelah ditelusuri anak ini sudah mengalami berbagai macam tekanan-tekanan emosional yang orang tua ya kita belum mendapatkan beritanya apakah orang tua sudah mengetahui sebelumnya atau tidak. Ya, tetapi berdasarkan penelitian dari psikologi forensik bahwa ternyata ini anak sudah mengalami tekanan emosional yang sudah cukup lama yang kemudian akhirnya terjadi peristiwa seperti ini. Ya. Salah satunya apa? Di sini ya kalau bisa kita baca terdapat hambatan ataupun masalah di dalam berkomunikasi. Masalah anak dalam berkomunikasi saja itu bisa membuat stres yang cukup berat. Masalah interaksi sosial ya memicu stres. Ya, kesulitan menyalurkan emosi negatif, perasaan yang frustasi, kesulitan beradaptasi. Ya, kemudian apa? Terjebak pada lingkungan sosial yang itu dia tidak nyata, lingkungan sosial di dunia maya. Ya, salah satunya adalah dengan cara bermain game online. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak mudah tantangan anak-anak kita sekarang, ya sehingga perlu menjadi perhatian kita, perlu kita mengedepankan empati alih-alih daripada kita lebih banyak menyalah-nyalahkan generasi zaman sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bentuk empati utama kita kepada anak itu adalah memahami bahwa anak itu punya kelemahan dan punya kekuatan. Sehingga apa? Sehingga yang utama kita lakukan adalah kita terima dulu fitrah manusia. Tidak hanya anak, kita juga. Anak tidak sempurna, kita juga tidak sempurna. Anak punya kelebihan dan kekurangan, kita juga punya kelebihan dan kekurangan. Ya, memahami bahwa kita lahir dengan satu paket yang tidak bisa ditolak, ada kelebihan dan kekurangan, itu menjadi modal awal empati kita kepada anak. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak selalu hanya memandang sisi negatifnya atau tidak selalu meributkan soal tangan kirinya. Tetapi kita menghargai bagaimana tangan kanannya. Bahwa kita punya dua tangan yang kedua-dua tangan kita itu tidak mempunyai kemampuan yang sama. Ya, mempunyai kemampuan yang berbeda. Artinya apa? Apakah seseorang yang kemudian kehilangan tangan kiri tidak merasakan bahwa hidupnya tidak lengkap? Ya tentu tidak. Jadi walaupun kelemahan itu, tangan kiri itu diibaratkan sebagai sebuah kelemahan. Ya, artinya kelemahan itu bukan untuk sesuatu yang dijadikan permasalahan, tetapi sesuatu yang harus kita pahami sebagai sebuah fitrah. Ya. Nah, pertama pahami dulu bahwa anak punya kelebihan dan anak punya kelemahan atau kekurangan gitu ya. Nah, setelah kita memahami bahwa anak punya kelemahan dan kekuatan, maka langkah berikutnya adalah kita cari tuh ya, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Ya. Dan mencarinya itu ya, mencari itu memang enggak terlalu mudah hanya dengan melihat sekelebat ya, atau misalnya menggunakan asumsi-asumsi kita pribadi. Kebanyakan orang tua menilai kekuatan dan kelemahan anak berdasarkan asumsi pribadi. Sehingga apa? Sehingga penilaian itu tidak objektif. Maka caranya agar kita lebih objektif dalam menilai kelemahan dan kekurangan anak-anak kita adalah yaitu tadi seperti Ibu Yani sampaikan di awal, kita belajar ya. Kita cari ilmunya, kita cari caranya.
Banyak sekali metodenya ya untuk mencari apa sih sebenarnya kelemahan dan kekuatan anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan pilih metode mana yang menurut Bapak Ibu paling cocok, paling mudah, paling murah, paling gampang untuk ditemukan. Ya, yang penting adalah pertama kita punya mindset bahwa anak punya kekuatan dan kelemahan, kemudian yang kedua cari apa itu kekuatan dan kelemahannya. Ya, apakah anak kita itu ikan? Artinya kalau dia ikan, berarti dia punya kekuatannya di mana? Ketika dia punya kekuatan di lingkungan air, ya di laut atau di air. Kelemahannya apa? Kelemahannya di udara. Jangan dibalik. Ya, kalau anak kita jenisnya elang, berarti apa? Ini tipe anak yang harus dibiarkan dia terbang tinggi. Baru kelihatan gagahnya. Jangan dikekep. Ya. Kemudian setelah kita pahami jenisnya, kita temukan keunggulan-keunggulannya, ya, maka kita camkan di dalam hati, oh iya, ini anak saya jenisnya ini, keunggulannya ini. Karena tidak ada anak yang dilahirkan menjadi calon-calon pecundang. Ya, saya selalu bilang sama orang tua, terutama yang muslim. Ya, saya tanya, Bapak, Ibu, percaya Allah Maha Adil? Percaya. Kalau percaya Allah Maha Adil, maka Bapak dan Ibu harus percaya bahwa apapun kondisi Bapak, anak-anak Bapak dan Ibu saat ini, atau ketika dilahirkan, ya mereka mempunyai peluang yang sama untuk sukses. Mempunyai hak yang sama untuk sukses. Mempunyai hak yang sama untuk berhasil, ya, karena tidak ada anak yang bodoh. Setiap diri manusia pasti Allah bekali dengan potensi-potensi dan bakat-bakat yang terbaik. Tinggal tugas kita sebagai orang tua apa? Menemukan apa potensinya, apa bakatnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, berbicara mengenai bakat, ya, kita juga perlu luruskan nih. Banyak orang tua yang belum bisa memisahkan mana minat, mana bakat, mana kebiasaan, mana kecenderungan gitu ya. Nah, minat dan bakat itu wujudnya sekilas secara awam kita lihat itu seolah-olah sama. Ya, tetapi sesungguhnya dia berbeda. Kalau minat itu lebih banyak dibentuk oleh lingkungan. Minat lebih banyak berfokus pada ketertarikan. Ya, karena dia berupa ketertarikan, maka minat itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Itu sebabnya anak-anak itu minatnya bisa berubah-ubah. SD dia ditanyain cita-citanya apa. SMP berubah lagi, SMA berubah lagi, itu minat. Sekarang dia pengen les nari, ya besok lihat temannya les model, dia les model. Besok lihat temannya les bahasa Inggris, dia les bahasa Inggris. Nah, itu kemungkinan besar adalah minat. Tapi kalau bakat itu berbeda. Ya, kata kunci dari bakat itu adalah pertama kepandaian sifat pembawaan yang dibawa lahir secara alamiah sejak lahir ya tanpa perlu belajar. Artinya sesuatu yang sudah dia bawa sejak lahir itu bakat. Ada beberapa pengertian atau definisi ya mengenai bakat, tetapi kita bisa simpulkan bahwa bakat itu selalu adalah hal yang berkaitan dengan kepandaian, sifat, kemudian pembawaan yang dibawa dari lahir, ya, yang kemudian itu bisa dia miliki secara alamiah tanpa perlu belajar untuk memiliki bakat, ya, bukan untuk menjadi hebat, ya. Nah, sehingga setelah kita menemukan bakatnya, ya, apa yang perlu kita lakukan kemudian? Yang perlu kita lakukan kemudian setelah kita menemukan bakatnya adalah kita sesuaikan. Ya. Bakat benar adalah kepandaian bawaan yang sudah dibawa sejak lahir, yang sifatnya alamiah, tetapi kemudian bakat yang muncul secara alamiah yang dibawa sejak lahir itu tetap harus membutuhkan perawatan. Karena kalau tidak dirawat, maka dia akan mati. Contoh gampang. Saya kidal, Bapak Ibu.
Ya, saya terlahir sebagai kidal. Tetapi pada saat saya kelas 1 SD baru belajar nulis, oleh guru saya kelas 1, saya tidak diperbolehkan menulis dengan tangan kiri. Harus tangan kanan. Ya, sehingga saya harus wajib kudu musti pakai tangan kanan kalau menulis. Ya, saya sanggup, akhirnya saya menulis sampai saat ini saya menulis pakai tangan kanan. Saya cenderung tidak bisa menulis pakai tangan kiri. Ya. Kemudian setelah saya dewasa, saya tahu bahwa menulis dengan tangan kanan buat si kidal itu tidak baik efeknya pada psikologis. Maka kemudian saya mencoba untuk mengembalikan kembali untuk saya bisa menulis dengan tangan kiri. Tetapi yang namanya tangan kiri sebagai kekuatan saya menulis ini sudah lama tidak saya pakai, tidak saya jaga, tidak saya pelihara. Walaupun saya kidal, ya, untuk menulis saya juga sekarang sudah tidak bisa dengan tangan kiri. Sementara saya mau nulis dengan tangan kanan tidak maksimal. Ya, tulisan saya jelek, saya mudah untuk lelah dalam menulis gitu. Jadi walaupun bakat itu merupakan sesuatu yang alamiah yang kita bawa dari lahir, tetapi tetap membutuhkan lingkungan-lingkungan yang bisa menjaga, merawat, bahkan mengeksplorasinya menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat, dan menjadi lebih maksimal. Nah, sehingga apa? Sehingga bakat dan potensi yang sudah ya disesuaikan dengan lingkungan pengasuhan yang tepat itu akan nanti menjadi sebuah kompetensi. Bapak Ibu, untuk berhasil, anak-anak kita itu butuh apa? Butuh kompetensi. Ya. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian. Ya. Kompetensi adalah gabungan pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian. Nah, kompetensi, ya, pengetahuan, keterampilan, kepribadian, seseorang itu dibentuk oleh apa? Ya, dibentuk oleh ada potensi, kemudian ada lingkungan. Potensi yang kita sebut sebagai salah satu di dalam komponen kompetensi itu adalah bakat. Ya, bakat adalah salah satu komponen kompetensi. Bakat adalah salah satu komponen potensi, tetapi potensi tidak hanya merupakan bakat. Atribut-atribut kepribadian seseorang salah satunya dipengaruhi oleh nature-nya atau potensinya atau bawaannya atau genetikanya. Ya, sehingga yang perlu kita pahami adalah bahwa kompetensi anak-anak kita nanti akan dibentuk oleh dua hal pokok. Yang pertama potensinya, ya, kemudian yang kedua adalah lingkungan pendukungnya. Atau nurture-nya 80% atau nurture itu sama dengan lingkungan, kemudian potensi atau nature. Ya, ini adalah rumus yang tidak bisa dibantah. Potensi itu mempengaruhi 20% dari kompetensi anak-anak kita. Sementara pengasuhan lingkungan, kita memberikan pengasuhan lingkungan yang baik, yang tepat, itu mempengaruhi 80% dari kemampuan atau kompetensi anak-anak kita. Sehingga apa? Sehingga kedua hal ini antara nature dan nurture, antara potensi dan lingkungan ini tidak bisa kita pilih mana yang lebih kita utamakan. Dua-duanya penting. Tetapi tetap karena potensi itu sifatnya natural. Potensi itu sifatnya bawaan. Potensi itu sifatnya adalah genetik. Ya. Maka potensi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita rubah, yang di dalamnya itu tidak ada campur tangan kita sebagai manusia. Potensi yang 20% itu adalah hak prerogatifnya Allah sebagai pencipta yang sudah dibawa sejak anak-anak kita lahir. Maka untuk potensi, untuk nature-nya tugas kita hanya mencari, mengetahui, mendeteksi, mengasesmen apa potensi anak-anak kita. Nah,
yang kita perlu perhatikan kemudian adalah bagaimana lingkungan yang 80% itu kita hadirkan untuk anak-anak kita, apakah sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan nature-nya atau kebutuhan potensinya. Bapak Ibu, kompetensi itu dibentuk dari pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Sementara kepribadian itu sendiri ya sudah juga merupakan campuran dari yang genetik dan yang lingkungan itu tadi. Banyak orang yang menilai ya, orang tua kebanyakan yang linglung, yang banyak kekhawatiran, yang banyak kebingungan dalam memperlakukan atau mendidik anak-anak, itu biasanya orang tua yang banyak berkutat di behavior, atau orang tua yang banyak berkutat membahas mengenai perilaku anak. Jadi kalau kita membahas parenting atau membahas anak-anak kita di tataran perilaku saja, maka kita akan pusing. Kenapa? Karena perilaku itu sendiri sebenarnya dibentuk oleh beberapa hal. Ya, beberapa hal. Dan kita, selama kita tidak bisa menggali perilaku itu dasarnya dari mana, kita akan selalu pusing. Seperti Bu Yani bilang tadi, setelah mengetahui akar perilaku anaknya dari mana, ya sehingga kita lebih mudah mentreatment anak itu seperti apa. Ya, ini bahwa genetik atau nature itu adalah kekal, maka yang tugas kita adalah untuk menghadirkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang terbaik itu adalah lingkungan yang mendukung potensi anak. Seperti apa sih mendukung potensi anak? Potensi anak ya, itu perlu dukungan lingkungan untuk bisa menjadi baik. Ya, dukungan lingkungan itu diantaranya adalah pengasuhan fisik, pengasuhan emosi, pengasuhan lingkungan, dan intelektual. Ya, itu dari segi lingkungan. Tapi sayangnya, kebanyakan kita banyak yang hanya terfokus pada pengasuhan fisik. Apakah anaknya udah makan, tingginya, berat badannya, tidurnya, dan lain-lain gitu ya. Sementara kemudian pengasuhan intelektual, ya, kebanyakan kita hanya fokus pada pengasuhan fisik dan intelektual, ya, lesnya, sekolahnya, buku-bukunya, dan lain-lain gitu ya. Tetapi untuk pengasuhan emosi dan pengasuhan lingkungan, kita sering abai. Ya, itu yang menyebabkan anak-anak sekarang, ya, mentalnya menjadi kurang sehat. Ya, self esteem-nya menjadi tidak berkembang dengan baik. Untuk bagaimana sih sebenarnya pengasuhan fisik, pengasuhan emosi, lingkungan, dan intelektual ini sesuai dengan model-model atau tipe-tipe anak, itu nanti kita akan cari sesi sendiri untuk kita bisa membahasnya. Tapi yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah bahwa di 80% nurture atau 80% lingkungan yang harus kita hadirkan untuk membantu anak, membantu potensi anak itu bisa menjadi maksimal atau lebih baik itu, kita jangan melupakan pengasuhan lingkungan dan emosi. Ya, salah satu dukungan yang juga harus kita persiapkan adalah Bapak Ibu juga dukungan finansial. Privilege ini bisa pilihan gitu ya. Jadi kalau finansialnya kuat, ya biasanya itu privilege-nya ngikut. Tetapi kalaupun tidak punya finansial, ya privilege juga cukup mendukung. Persoalan finansial dan privilege ini ya tidak boleh kita abaikan dalam dukungan lingkungan untuk mengoptimalkan potensi anak. Karena mungkin Bapak Ibu pernah di lingkungan sendiri pernah menemukan ada anak-anak yang stres, anak pintar, kemudian karena tidak bisa melanjutkan sekolah, kemudian depresi. Ya, itu salah satunya apa? Ya, iya, ini anak pintar gitu ya. Tetapi kemudian orang tua tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk melanjutkan pendidikan anaknya, dan di sisi lain orang tua juga tidak mempersiapkan anak untuk bisa punya dukungan finansial yang lain. Ya.
Misalnya apa? Dukungan finansial yang lain. Ya, kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita tahu bahwa kekuatan finansial kita tidak cukup baik, maka semestinya kita sebagai orang tua yang kita tekankan atau kita latih kepada anak adalah bagaimana dia juga sudah mempunyai plan A, plan B, plan C untuk kemandirian finansial untuk dia melanjutkan pendidikan. Apakah dengan beasiswa ataukah melatih dia untuk bisa cari uang sendiri gitu. Ya, karena anak-anak pintar, anak-anak yang punya ambisi yang tinggi ketika tidak mendapatkan dukungan finansial untuk bisa mencapai cita-citanya, itu juga akan bisa menimbulkan stres yang tinggi gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga orang tua harus dari kecil itu sudah punya planning ya, dari anak mulai tahapan-tahapan sekolah itu orang tua sudah harus planning. Ya, nanti dukungan finansialnya seperti apa. Ya. Kesulitan utama persoalan finansial orang tua zaman sekarang itu kebanyakan itu bukan persoalan kebutuhan hidup, tapi lebih pada ke persoalan gaya hidup. Ya, di mana anak-anak sekarang karena pengaruh sosial media, ya banyak membanding-bandingkan dirinya dengan temannya, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, punya standar-standar finansial yang impian tentang standar-standar finansial yang itu tidak, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang disanggupi oleh orang tua. Ya. Kemudian ya, yang pertama tadi kita terima fitrahnya, kemudian kita cari apa keunggulan anak-anak kita, ya, kemudian yang ketiga kita hadirkan lingkungan yang mendukung potensi anak-anak kita, dan yang keempat adalah menjadilah orang tua yang bermata lebah. Ya. Jadilah orang tua yang bermata lebah. Jangan menjadi orang tua yang bermata lalat. Apa sih maksudnya? Bapak Ibu kalau lihat lalat ya, kalau lalat kita lepas di taman bunga, kira-kira yang dicari apa, Bu? Dia tidak cari bunga, tapi dia cari kotoran. Cari kotoran. Jadi walaupun udah di taman bunga, lalat tetap aja nyari kotoran. Ya, artinya apa? Artinya walaupun udah dihadapkan oleh Allah yang bagus-bagus gitu ya. Anak itu kan semuanya lahir dengan kondisi yang baik. Ya baik sesuai dengan rancangannya Allah. Kita aja nggak tahu rancangannya itu nanti mau seperti apa. Gitu. Dan tugas kita yang sebagai manusia yang sudah diberikan akal, kemampuan untuk belajar, untuk mempelajari ini anak lahir dalam keadaan begini, ini maksud Allah apa? Ya. Maka jadilah orang tua yang bermata lebah. Ya, kalau lalat di taman bunga sekalipun carinya sampah. Sebaliknya kalau lebah, walaupun dia di taman sampah gitu ya, katakanlah di TPA, tapi mungkin ada di TPA itu ada tumbuh sebatang bunga, maka lebah itu hanya akan hinggap di bunga yang tumbuh tersebut. Dia tidak akan mau hinggap di sampah-sampah itu. Ya. Tidak hanya orang tua yang harus bermata lebah, kita juga mengajarkan anak-anak kita untuk bermata lebah. Supaya bagaimana? Supaya anak-anak kita memandang kita sebagai orang tua, jangan mandang kurang-kurangnya aja. Jangan mandang jelek-jeleknya aja, tetapi juga pandanglah baik-baiknya. Ya. Bagaimana sih pengaplikasian mata lalat versus mata lebah ini? Ya, kalau guru kita Pak Jamil Azaini itu memakai istilah taking for the good gitu ya. Jadi ngambil baik-baiknya gitu. Jadi ambil yang baik-baiknya. Ya, Rick Hanson ini seorang psikolog dan juga penulis ya, merinci bagaimana sih maksudnya taking in the good itu ya. Taking in the good itu salah satunya adalah ya kita berfokus pada pengalaman positif. Maka ketika kita menghadapi anak-anak kita di usia berapapun ya fokus dulu pada pengalaman positif. Ya, ini yang maksudnya kita bermata lebah. Bahwa anak kita punya kekurangan iya, bahwa kita masih banyak PR dalam pengasuhan iya. Tetapi fokus dulu pada pengalaman-pengalaman positif, kemudian pengalaman-pengalaman positif itu kita rayakan, kita perdalam, kita kuatkan lagi pengalaman-pengalaman positif, supaya apa? Supaya kita terdongkrak energinya untuk selalu positif.
Kalau kita terlalu fokus pada hal-hal yang negatif yang ada pada anak kita, maka efeknya adalah kita sebagai orang tua menjadi sempit dada, menjadi sempit hati. Yang ada itu kecemasan-kecemasan, yang ada itu kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, yang kemudian tuh yang ada itu adalah prasangka-prasangka buruk. Ya, kecurigaan-kecurigaan dan lain-lain. Maka ya, taking in the good itu kita wujudkan dalam pertama fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam pengasuhan, kemudian kita rayakan, kita perdalam, kita kuat pengalaman-pengalaman positif itu, kemudian kita lebih fokus lagi mengarahkan perhatian kita kepada pengalaman positif. Ini yang maksudnya kita berfokus pada kekuatan sehingga nanti kelemahan itu akan tertutupi sendiri. Jadi ketika kita menghadapi ada perilaku anak yang negatif, ada perilaku anak yang positif, maka yang lebih baik kita lakukan adalah fokus dalam penguatan perilaku positifnya. Ya, bukan fokus pada memberantas perilaku negatifnya. Contoh, ada anak yang dia suka memberi pada teman-temannya. Tetapi di sisi lain, ya, dia juga suka kasar ngomongnya. Paham ya? Jadi anak yang dia suka memberi teman-temannya, jadi murah hati memberi dengan teman-temannya, tapi dia pemarah. Emosian orangnya. Yang ngomongnya kadang suka nyablak-nyablak. Maka sebagai orang tua yang bermata lebah, ya, kita nggak fokus dulu pada ngomongnya yang suka nyablak-nyablak. Tapi kita fokus dulu bagaimana anak kita tadi yang senang memberi kepada teman-temannya, kepada orang lain, dia senang memberi, senang melakukan sesuatu untuk orang lain, kita fokus meningkatkan kesempatan dia untuk lebih banyak lagi memberi kepada lebih banyak orang lagi. Ya, sehingga nanti pelan-pelan ya karakternya akan terbentuk menjadi orang yang lebih banyak empatinya, lebih stresornya semakin kurang. Ya karena kalau anak yang suka memberi itu kan juga salah satu energi positif yang membuat anak itu nggak mudah stres ya. Ada kepuasan tersendiri. Sehingga dengan sendirinya itu biasanya kebiasaan-kebiasaan buruknya akan menurun intensitasnya. Kalau kita sibuk ngeberesin mulutnya yang suka nyablak-nyablak, ya fokus ke situ dulu, dan kita tidak melihat atau mengeksplorasi yang positif dari anak, kemungkinan akan banyak konflik, ya kemungkinan akan banyak bantahan dan lain-lain. Oke, nah kemudian menggunakan sumber daya positif untuk meningkatkan kesejahteraan. Artinya apa? Ya, setelah berfokus pada pengalaman positif, kita perdalam, kita lebih perhatikan lagi, kemudian kita tambah lagi dayanya. Ya, kita tambah lagi supaya yang positif itu menjadi lebih besar, lebih momentumnya lebih kuat. Ya, kemudian kita perhatikan pada pemberian dan penerimaan. Artinya apa yang kita berefleksi. Ya, saya selalu bilang, baik itu orang dewasa, baik itu anak-anak, ketika mereka menjadi orang-orang yang bermasalah, apakah bermasalah lidahnya, apakah bermasalah perilakunya, ya, apakah bermasalah empati sosialnya, saya selalu mengatakan bahwa sudut pandang kita kepada orang-orang seperti itu adalah mereka butuh bantuan. Ya, anak-anak yang kerjanya selalu membuli, ya suka melakukan kekerasan kepada orang tua. Maka ketika kita menjadi orang yang bermata lebah, ya maka kita akan melihat anak itu sebagai anak yang butuh bantuan. Ya. Karena memang ya secara psikologis terbukti bahwa anak-anak yang menjadi pelaku bullying itu biasanya adalah anak-anak yang memang bermasalah dengan dirinya. Terutama anak-anak yang bermasalah dengan penerimaan dirinya. Ya, artinya kita perhatikan apakah kita sudah cukup memberi? Ya, ketika anak-anak kita punya perilaku positif dan negatif, apakah kita sudah cukup memberi
sehingga anak-anak kita itu tidak memberi contoh, memberi teladan, sehingga anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang baterai kasihnya misalnya kurang. Kemudian apakah kita sudah cukup baik dalam menerima hal-hal positif dari anak kita? Apa kita sudah cukup apresiatif dengan apa yang sudah mereka lakukan? Ya, baik. Saya hanya akan membagi 4 ya langkah malam hari ini mengenai topik kita malam hari ini. Saya berharap nanti kita bisa akan explore lagi di diskusi kita selanjutnya. Dan saya kembalikan kepada Ustadz Barli. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Hari ini, malam ini kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Bunda Ayu. Sangat seru sekali, sangat inspirasi sekali, inspiratif, alhamdulillah. Dan beliau banyak sekali memberikan nasihat kepada kita, insight kepada kita bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bijak insya Allah. Dan kita tahu bersama bahwasanya memang benar kata Bunda Ayu bahwasanya anak-anak kita itu punya masalah yang sangat banyak sekali. Sebagaimana kita juga punya tantangan di dalam kita mengelola emosi kita ataupun mendidik diri kita dan juga anak-anak kita. Mulai dari perilaku yang buruk, kemudian anak-anak yang emosional, komunikasi. Bagaimana kita kemudian menjalin komunikasi kepada anak-anak kita dan juga bagaimana kita melakukan pendidikan yang efektif. Dan kemudian bagaimana kita membuat lingkungan mereka menjadi lingkungan yang baik. Dan kita tahu bersama bahwasanya ya anak-anak kita itu dengan segala masalah yang ada pada diri anak-anak kita, intinya mereka butuh dukungan, mereka butuh pendampingan, ya. Dan kalau misalnya tadi Bunda Ayu menyampaikan bahwasanya kita menilai anak-anak kita atau menjudge anak-anak kita ya sulit untuk mendidik anak-anak kita, ya kan? Kenapa mereka tidak seperti kita di zaman dulu seperti itu kan? Dan kita harus tahu juga bahwasanya memang benar anak-anak kita pun juga sulit menjalani hari-harinya, tidak mudah menjadi anak-anak sekarang dengan berbagai lingkungan yang ada sekarang ini. Lingkungan yang era digital ya, zaman digitalisasi sekarang ini memang itu sangat berpengaruh sekali pada anak-anak kita. Dan alhamdulillah tadi beliau juga sudah menjelaskan kepada kita ya tentang bagaimana kita bisa mengenal minat dan juga bakat. Dan perbedaan minat adalah yang diciptakan oleh lingkungan, adapun bakat itu memang dibawa semenjak lahir ya. Dan kemudian yang saya tangkap tadi ini menarik ya, bahwasanya permasalahan anak-anak kita itu sebenarnya bukan permasalahan hidup yang mereka jalani, tapi memang permasalahan gaya hidup gitu ya Bunda ya. Iya, betul sekali. Gaya hidup. Kalau saya punya sedikit inspirasi, bahwasanya hidup ini akan cukup atau nikmat ini akan cukup kalau kita hanya ingin menjalani hidup atau ingin menikmati kehidupan, tetapi tidak akan pernah cukup nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin mengedepankan gaya hidup kita atau ingin kita memaksakan kepada gaya hidup kita, tidak akan pernah cukup. Dan terakhir beliau juga tadi sudah membuat kesimpulan kepada kita bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita. Tadi kan ada tagline-nya parenting anti pusing ya. Jadi parenting anti pusing itu ada 4 tadi yang beliau rangkai, alhamdulillah kita terima fitrah daripada anak-anak kita, kemudian kita mengenali keunggulan dan anak-anak kita atau bakat anak-anak kita, kemudian kita persiapkan lingkungannya. Kita kan tadi belajar ada nature, ada nurture ya, bahwasanya pertama nature itu adalah bakat yang ada pada diri kita dan juga anak-anak kita, adapun nurture-nya adalah lingkungannya yang kita kemudian coba didik mereka dengan pola-pola yang baik. Dan ada 2 tadi yang saya tangkap, tadi yang paling sulit tadi mengelola emosi ya, mengelola emosi dan juga pengasuhan lingkungan itu yang sering miss ya di kita ya Bun ya. Betul. Dan terakhir nih penting juga bagaimana kita menjadi orang tua dengan melihat anak-anak kita dengan mata lebah begitu ya. Insya Allah nanti kita akan kembangkan mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan dari
bunda-bunda semuanya, dari ibu-ibu semuanya. Ini ada juga bapak ya, alhamdulillah. Ada juga bapak bun, alhamdulillah. Pak Akhirnya Ismail, ada teman ya. iya. Ini kayaknya, iya kan ada Pak Ismail, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang bagi yang ingin bertanya kepada beliau ini masih banyak nih. Beliau ini sebenarnya banyak sekali ilmunya, ya. Makanya dicongkel harus ditanya supaya supaya keluar ya. Ini masih hanya sedikit saja ini. Sebagai apa namanya, sebagai motivasi saja bagi kita. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada beliau. Ya kalau banyak paparan nanti takut ngantuk, Ustaz. Iya betul. Ya. Boleh langsung ini ya, di chat boleh ya Bun ya? Ya. Atau langsung Di chat boleh, langsung iya. boleh gitu ya. Ya Allah. Mungkin kalau supaya nggak ngantuk langsung lebih baik langsung supaya tidak ngantuk ya. Silakan Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Oh ini udah pinter semua saya, udah pinter semua, udah Gimana paham tuh? semua ya, udah paham semua ya. Ada paham Atau semua. kalau misalnya tidak bertanya boleh sharing pengalaman juga Ustaz. Betul, betul. Betul, iya. Tadi Bu Yani sudah bercerita Bu Yani udah pengalamannya. sharing pengalaman tadi ya. Ya ada titik balik ya. Ketika Betul. beliau itu ada mengalami hambatan-hambatan di dalam mendidik anak, di dalam mengenali anak-anak beliau dan juga suami beliau. Dan pada akhirnya kemudian beliau sampaikan tadi 24 tahun perkawinan kok ada hambatan-hambatan begitu ya. Kok ada kendala-kendala yang dirasakan. Kemudian atau ada gap yang dirasakan, bahkan mungkin ada emosi yang tidak sinkron antara kita dengan mungkin suami kita ataupun anak-anak kita. Nah ini makanya kita perlu terus belajar dan akhirnya memang pada saatnya ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin mendapatkan suatu kebaikan ataupun ilmu, maka Allah akan tunjukkan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh ya di jalan kami kata Allah maka kami akan tunjukkan jalannya. Nah, jalannya itu kan pasti akan berbeda-beda kan? Berbeda-beda, ada yang mungkin dipertemukan dengan buku, ada yang dipertemukan dengan sosok yang ataupun tokoh yang inspiratif, ada kemudian ditemukan dengan pengalaman-pengalaman, akhirnya kemudian dia melakukan refleksi diri dan macam-macam. Alhamdulillah. Tapi biiznillah semuanya kalau misalnya kita ingin terus belajar, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan pertemukan jalannya. Silakan mungkin ada Bu Saskia, ada Bu Rini, Bu Imelda, ada Bu Wis ini juga udah bergabung. Ini Bu Wis juga salah satu pembicara kita Bunda ya, Insya Allah. Iya. Ada Jadi Ustadz Barli mungkin sembari mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing. Jadi kita di grup fasilitator Ibu Penggerak ya beberapa hari lalu itu ada pembahasan ya. Pembahasan ada sebuah kasus yang sangat sederhana ya mengenai ada orang tua yang ingin pergi kondangan sama anaknya. Ya, jadi orang tuanya semuanya pakai batik ya. Semua orang tua pakai batik dan dia juga ingin anaknya pakai batik. Tapi sang anak tidak mau pakai batik. Ya, kemudian memilih satu pakaian yang menurut dia ya nggak masalah itu kan ada bunganya juga. Jadi dia nggak mau pakai batik yang dipilihkan oleh orang tuanya. Kemudian dia memilih satu baju yang itu juga ada bunganya yang menurut dia ya udah ini kan batik juga. Jadi kemudian di grup itu ada pembahasan ya katakanlah kita mengumpulkan pendapat gitu ya. Sebaiknya bagaimana sih dengan anak ini gitu ya. Nah, tentu pendapat yang muncul itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ya anak-anak sekarang harus orang tua nggak boleh otoriter ya. Itu kan ada yang mengatakan bahwa itu perkara gampang. Artinya perkara yang nggak perlu terlalu dipermasalahkan lah. Ya mau anak mau pakai batik mau enggak gitu ya. Ya udahlah orang tua biarin aja lah anak mau pakai batik atau tidak. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu penting. Kenapa? Karena kalau orang tua memaksa anak pakai batik berarti orang tua otoriter. Tetapi ada lagi yang ada satu hal yang menarik juga pembahasannya itu mengenai mau orang tua membiarkan anak tidak pakai batik ataupun pakai batik itu bukan tergantung kepada seberapa demokratisnya orang tua. Tetapi kembalikan saja kepada nilai-nilai dalam keluarga. Ya. Apa maksudnya nilai-nilai dalam keluarga? Contoh misalnya, memakai batik itu
esensinya apa? Esensi memakai batik itu apakah karena pengen samaan, ataukah pengen pakai batik itu karena ikut selera orang tua, ataukah memang adat dan budaya dan lain-lain. Maka sebaiknya kita memutuskan apakah anak harus pakai batik atau tidak. Itu bukan tentang apakah orang tua cukup demokratis atau tidak, tetapi kembalikan ke nilai-nilai dalam keluarga. Artinya begini, selain dari nilai-nilai dalam keluarga, itu termasuk dalam salah satu pengasuhan lingkungan. Jadi setiap keluarga perlu punya nilai-nilai dalam keluarga. Mengenai pakai batik, kalau saya, di keluarga saya, kalau saya ditanya, kalau saya orang tuanya, saya akan wajibkan anak itu pakai batik. Bukan perkara saya memaksakan kehendak saya atau tidak, tetapi di dalam keluarga saya ada sebuah nilai yang kami anut, kami sepakati, kami jalani bahwa ya kita menghargai adat dan budaya setempat. Artinya, ketika memang kita memilih untuk menghargai budaya, pada saat itu kita pakai batik, kita anggap itu sebagai nilai kita menghargai budaya, maka anak harus pakai batik. Karena apa? Karena anak-anak sekarang, Ustadz, tidak bisa kita dikte karena itu maunya Bunda. Tetapi anak-anak sekarang itu kita pendekatannya adalah pendekatan konteksnya apa. Jadi kalian pakai batik bukan karena kemauan Bunda, tetapi kalian pakai batik karena kita di dalam keluarga punya nilai-nilai, kita menghargai nilai-nilai budaya setempat. Nah itu. Jadi sebenarnya dalam parenting ini, kalau kita lebih banyak explore, gitu ya, banyak hal sebenarnya berkaitan. Tetapi intinya adalah yang poin nomor 4, Ustadz, kita fokus pada hal yang positif. Ya, pada hal yang positif. Jadi ketika ada perdebatan atau konflik atau ada perbedaan pendapat, maka fokusnya kepada hal yang positif. Jangan buru-buru menilai anak itu pembangkang. Bisa jadi anak itu bukan pembangkang, tetapi anak belum kita jelaskan sesuatu hal yang masuk akal untuk tipe anak-anak yang logik. Ya. Makanya itu nanti di dalam nurture itu tadi, pengasuhan lingkungan dan lain-lain itu ada nanti trik komunikasi efektif dan lain-lain. Dan insya Allah di gerakan sadar bakat dan karakter ini kita akan ada topik-topik lain yang nanti mungkin di kesempatan-kesempatan lain akan kita bahas satu persatu. Ya, termasuk bagaimana komunikasi yang efektif untuk masing-masing karakter, kecenderungan anak-anak dan lain-lain. Gitu ya, Ustadz. Insya Allah. Mungkin akan lebih semangat nih Bun. Karena dari skill tadi kan akan ada pertemuan lanjutan gitu ya. Untuk bisa Betul. lebih mengenali Ya. bakat-bakat anak-anak insya Allah. Baik, Ustadz, sepertinya mungkin Ustadz boleh sharing dulu, Ustadz, Apa yang di-sharing? sebagai pendidik, sebagai orang tua. Ya. Boleh. Mm-mm. Ya, sharingnya sebenarnya sedikit Bun. Jadi kan artinya kan kita kan alhamdulillah gitu kan juga dipertemukan dengan bagaimana kemudian metode mengenali anak. Anak-anak itu mengenali bakat anak-anak itu kemudian kita tersadar bahwasanya ternyata selama ini kita salah mendidik anak-anak ataupun kita memaksakan anak-anak kita. Bukan saja anak-anak kita, juga pada generasi kita. Pada akhirnya kemudian kita tersadar dengan kita bisa mengenali fitrah anak-anak kita, ternyata anak-anak kita itu bisa lebih kuat atau lebih optimal bakatnya dan juga berkembang karakternya. Sebagaimana Bunda tadi sampaikan, kalau misalnya ada anak-anak kita yang kemudian mulutnya itu nyerocos saja ataupun berkata yang kotor dan sebagainya, kemudian dia di satu sisi kemudian dia suka berbagi, kita lebih fokus kepada bagaimana kita kemudian berbagi sehingga kemudian dengan fokus kepada kelebihannya tadi, kepada nilai yang dia punya tadi, kemudian ada rasa bahagia ya, ada kebahagiaan dalam diri dia sehingga kemudian lebih baik dia di dalam karakternya seperti itu. Itu mungkin Bundo yang bisa di-sharing.
Ya, artinya kebaikan-kebaikan atau nilai positifnya kita multiple gitu. Jadi sehingga nanti dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan buruknya itu akan teredam eh, pelan-pelan ya, akan teredam sendiri. Ini mungkin Bundo, ini boleh Ya. juga ini kita dengar cerita dari Bu Ayu nih setelah beliau Mm-mm. mengenali bakat karakternya apa sih yang beliau ini beliau rasakan. Coba Bu Ayu boleh ya. Kita akan berbagi ya Bundo ya, sama-sama juga. Iya, insyaallah. Masih single Bu Ayu? Iya, Bunda. Iya. Oke. Oke, kita mau dengar nih sudah mengenai bakat dan karakter untuk bukan remaja ya, dewasa awal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu Bunda, kan Ayuni baru bergabung sama tim Ustadz Barli. Mungkin sudah hampir setahun, tapi belum setahun. Tapi pas bulan Juni atau Juli kemarin di tes minat atau bakatnya atau tes Tifinnya. Jadi setelah di tes tersebut, Aini memang merasakan apa yang dijelaskan oleh Ustadz. Misalnya Aini adalah orang introvert dengan golongan darah O. Sebelumnya Aini juga pernah ikut tes minat, tes bakat ini, Bundo. Tapi tesnya ini tidak menjuru kepada suatu intelijen atau suatu kemampuan, tapi secara menyeluruh. Nah, kan berdasarkan golongan darah O, orang golongan darah O ini kan sering atau terikatnya kayak orang gitu, Bunda. Jadi emang benar gitu, Bunda. Emang suka ngomong kalau sama siapa aja, kalau temu pasti langsung akrab. Emang betul, Bunda. Terus setelah di tes Stephen juga ternyata dapat intuiting introvert dan intuiting introvert. Introvert orangnya tuh cenderung dari dalam. Dan sedangkan orang golongan darah O itu sukanya keluar gitu, Bunda. Jadi mungkin jadi seimbang jadinya, Bunda. Kalau dipikir-pikir emang betul, Bunda. Emang introvert. Soalnya Ayu lebih suka berpikir sendiri dibandingkan di tempat yang keramaian. Dan intuiting pun juga dirasakan setelah dijelaskan oleh Ustadz kalau orang intuiting itu berpikirnya agak beda sama orang biasanya, Bunda. Emang gitu, Bunda. Kadang-kadang Ayu juga merasa kan kalau di rumah disuruh yang ini, tapi cara berpikir Ayu itu berbeda. Jadi emang tujuannya sama, tapi cara melakukannya beda. Emang gitu ya, emang terlihat gitu, Bunda. Ya, jadi kalau Nikola Tesla mengatakan kalau ingin menguasai dunia maka pelajari pola-polanya. Jadi memang dunia ini adalah pola-pola gitu ya. Jadi kalau pola itu kalau bahasa eh, teknologinya kan algoritma ya. Jadi sebenarnya juga terjadinya hujan itu kan ada algoritmanya, benar nggak? Iya, benar, Bunda. Ya kan, gitu. Jadi perilaku itu juga ada algoritmanya. Makanya Ayah Farid bilang, kalau orang-orang yang mengatakan bahwa misal tes Stephen itu adalah ramalan, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti mengenai apa itu algoritma. Ya, kalau dulu sekarang itu judulnya acara itu perakiraan cuaca. Kalau dulu kan namanya ramalan cuaca. Iya. Benar nggak? Ramalan cuaca itu sama nggak kayak ramalan sirik? Enggak kan? Enggak. Gitu. Jadi ramalan cuaca itu yang dipelajari oleh petugas BMKG gitu kan adalah algoritmanya alam atau algoritma cuaca. Nah, sama juga seperti itu. Jadi perilaku, karakter, bakat itu ada algoritmanya. Nah, itulah yang dipakai oleh apa namanya metode-metode untuk tes kepribadian. Ya, salah satunya adalah Stephen begitu. Jadi percaya nggak percaya gitu ya. Jadi intinya bukan ramalan gitu. Jadi adalah algoritma. Yang ramalan itu nggak jelas itu dari mana gitu. Ya ada yang bilang, oh dia nggak punya ilmunya.
Ya, misalnya Ayu nggak punya ilmunya, tiba-tiba Ayu bilang, wah, besok pagi hujan. Kenapa? Ya pokoknya hujan aja gitu. Aku terawang tuh kayaknya hujan. Nah, itu bisa jadi ramalan. Tapi kenapa hujan? Ya karena ciri-ciri mau hujannya adalah A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Orang-orang zaman dulu yang belum ada sekolah meteorologi, geofisika, kan juga bisa memprediksi bakal hujan atau enggak. Itu bukan ramalan. Tetapi mereka terlatih untuk membaca arah angin, ya, membaca bisa apa namanya insting mereka dalam merasakan perubahan cuaca di anginnya, suhunya, ya, kelembapan udaranya tuh mereka punya punya sesuatu yang ilmu itu yang mereka apa namanya dia nggak belajar dari sekolah, tetapi itu belajar secara keturunan misalnya, itu turun temurun misalnya. Jadi itu bukan ramalan. Iya betul Gitu sekali yuk. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feni, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mau silakan Mbak Feni. bertanya Ustadz sama Bunda Ya, Ayu. siap Mbak Feni, silakan. Baik, jadi terima kasih Bunda Ayu atas pemaparannya tadi. Jadi dari pemaparan Bunda Ayu tadi ada salah satu poin yang Ipat tangkap nih, boleh panggil nama aja nih Ipat. Silakan. Jadi di poin yang kedua nih bilang tadi itu kan cari kelemahan dan kekurangan anak kita. Jadi teringat salah satu tokoh Islam kalau nggak salah Hassan Albana. Jadi dia untuk anak-anaknya itu dia punya jurnal masing-masing tentang anaknya. Jadi si jadi eh, apa namanya? Ternyata mungkin itu yang harus kita lakukan. Jadi misalnya anak kita kelebihannya ini, kekurangannya ini, bakatnya itu. Jadi kita bisa fokus untuk mengarahkan anak kita kemana gitu nih. Ya terima Betul. kasih nih bisa memberikan insight baru bagi Ipat seperti itu. Kemudian pertanyaannya nih terkait dengan judul Uni tadi parenting anti pusing. Jadi yang bikin pusing sekarang tuh nih seperti ini nih. Boleh cerita Ya, dan bertanya tentang boleh, terkait silakan. sedikit kan ya. Silakan. Jadi anak kedua Ipat ini kan setelah dites dia thinking introvert gitu kan ya. Oke. Jadi tapi yang bikin pusing sedikit pusing gitu nih dia kalau Ya, thinking itu kan kalau biasanya kita ngomongnya bisa tegas ya. sama dia seperti itu. Tapi Oke. yang ini Mm-mm. ketika kita tegas Mm-mm. dia kadang-kadang itu agak apa namanya nih perasa gitu. Jadi Oke. salah ya ternyata saya ngomong agak tegas sama anak saya ini ternyata dia perasa kadang dia langsung lari ke kamar air matanya tertahan gitu kan ini nggak keluar gitu jadi itu agak bikin pusing juga gitu kemudian sekarang umurnya tuh udah bisa masuk sekolah tapi ketika Oke. diarahkan sekolah dia tidak tertarik untuk sekolah seperti itu nih nggak mau nih anak namanya Sanum nih Sanum maunya sekolah di rumah aja sama Umi nggak mau sekolah di TK ataupun PAUD seperti itu jadi itu Oke. yang bikin pusing juga sekarang nih gitu gimana solusinya menurut ini? Makasih Ya. ya nih. Oke, thinking introvert ya. Iya nih ya. Baik, ya, thinking introvert nanyain ke thinking introvert. Jadi begini. Kunci utama thinking itu adalah aturan. Ya, kunci utama thinking itu adalah aturan. Jadi kalau kita punya aturan yang aturannya harus jelas. Ya, pertama aturannya harus jelas. Kedua, kenapa thinking itu kok anak saya thinking tapi seolah-olah kok perasa ya, gitu ya. Nah, kita lihat kalau anak perasa itu sebenarnya bukan mau thinking, mau feeling, mau insting ya. Biasanya anak kalau sudah dia secara emosi dia sensitif itu berarti ada sesuatu yang kurang. Kunci thinking itu kan tahta ya. Ya, kunci thinking itu adalah tahta. Kita periksa, dia sudah kita berikan tahta belum di rumah? Ya, anak tengah ya. Iya, anak tengah nih. Apalagi Kemudian anak kami semua sensing, dia sendiri yang thinking deh nih. betul ya, apalagi anak tengah. Sebenarnya kalau dia yang di keluarga yang lain sensing semua, kemudian dia sendiri thinking, itu energinya sebenarnya melimpah. Ya, karena dia punya sensing yang banyak mendukung. Energi melimpah ini bisa menjadi sesuatu berkah, bisa menjadi musibah. Intinya adalah semakin melimpah energi seseorang, maka keinginan
keinginan untuk potensinya bisa terpacu dengan baik itu akan semakin kuat. Artinya keinginan untuk berkuasa akan semakin kuat, keinginan untuk bertata untuk semakin kuat, keinginan untuk eksis juga akan semakin kuat. Ya, mungkin coba kita periksa apakah dia cukup tahta atau tidak, sudah punya tahta atau tidak di rumah. Salah satu tahta bagi anak thinking adalah kewenangan-kewenangan dalam bentuk tugas-tugas yang bisa kita berikan sebagai tanggung jawab dia, yang itu dia tugasnya di satu sisi dia bertanggung jawab, kemudian ketika dia lakukan itu dia diapresiasi. Dia dapat tugas nggak di rumah? Ya, thinking jangan dianggurin di rumah. Manfaatin dia gitu untuk punya tugas-tugas dan wewenang-wewenang, karena ketika dia melakukan tugasnya dengan baik itu suatu apa namanya charging ya, ngecas self esteemnya, ngecas mentalnya tuh. Ketika dia punya tugas kemudian dia bisa lakukan dengan baik, itu ngecas mentalnya. Jadi dia ngerasa thinking ini kuncinya adalah eksistensi. Jadi thinking ini orangnya suka eksis. Eksis tuh bukan dari segi exposure ya, beda. Kalau eksisnya sensing, exposure. Kalau eksisnya insting, keterlibatan. Tapi kalau eksisnya intuiting itu kekuasaan atau wewenang atau amanah yang dia yang tanggung jawab, terus dia lakukan, kemudian setelah dia lakukan dengan baik dia dapat apresiasi. Kemudian kalau thinking juga kita harus dalam tanda kutip konsisten dalam menerapkan aturan. Thinking banyak jadi anak-anak yang tidak mau sekolah, tidak bisa diatur. Satu, dia tidak dibiasakan dengan aturan. Ya, yang kedua tidak diapresiasi. Ya, yang ketiga over. Over tuh maksudnya dikasih belajarnya over. Misalnya gini, dia udah bisa masih dipaksa belajar. Nah, itu yang paling bete thinking. Dia udah bisa baca, kemudian masih diajarin baca. Dia udah selesai bab 1, masih ngebahas bab 1. Dia ini mestinya masuk TK ya? Iya. TK tuh nggak terlalu menarik buat thinking loh. Ya kan? Kalau thinking kan dia seneng ya belajar yang serius-serius tuh. Ya kan? TK mungkin ngeliat nari-nari doang, main-main doang, gitu. Kemudian coba diperhatikan apakah ada masalah sosialisasi. Ya, karena kan thinking kan rata-rata punya persoalan di sosialisasi. Ya, apakah dia punya masalah di sosialisasi? Karena kalau di TK itu kan yang utama itu pendidikannya kan lebih banyak itu memang sosialisasinya kan, sosialisasi, main gitu ya, playgroup gitu kan, bermain gitu ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, thinking introvert kalau IPAT bisa, sebaiknya coba juga dia tes IQ. Bundo menemukan beberapa anak thinking introvert yang bermasalah secara perilaku ketika IQ-nya terlalu tinggi. Ya, IQ superior di atas 125, thinking introvert itu rata-rata bermasalah. Ya, bermasalah. Bahkan saya ketemu kemarin 2 yang itu dia divonisnya berkebutuhan khusus gitu. Padahal tuh kalau di kacamata kita Stephen, dia belum termasuk dalam berkebutuhan khusus, tapi memang kesalahan penanganan gitu. Karena ya udah dia neokortek kiri, kemudian dia introvert, fokus, kemudian dia IQ-nya tinggi, sehingga dia terkesan dia sekelebat belajar udah ngerti, sehingga apa? Sehingga dia nggak mau belajar lagi. Kemudian dia dianggap di sekolah tidak fokus. Kemudian karena dia dianggap tidak fokus, berarti apa? Berarti di sekolah kan menganggap tidak menghargai dia. Artinya dalam tanda kutip dijatuhkan karakternya di depan umum. Ya, thinking itu kan dia yang dicari, yang dipertahankannya kan harga dirinya. Jadi ketika dia belajar udah tahu, kemudian di sekolah diulang lagi dia tidak memperhatikan, karena sering tidak memperhatikan di sekolah, maka dia dicap oleh gurunya sebagai anak yang tidak punya fokus dan tidak punya motivasi, maka dijatuhkanlah harga dirinya pada saat itu. Ya, karena harga dirinya dijatuhkan pada saat itu, kemudian orang tua cemas berlebihan. Sehingga orang tua memperlakukan dia di rumah seperti anak berkebutuhan khusus. Karena omongan dari gurunya, ini anak bermasalah, diberikan banyak les.
Ya, didatangkan guru privat di rumah, ya nyampe guru privatnya di rumah, setiap ke rumah tantrum. Ya, sehingga ya jadinya seperti anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi ketika kita kurangin lesnya, ya, kemudian kita kurangin kecemasan orang tuanya, ya, kita minta kepada gurunya untuk lebih apresiatif, gitu ya. Nah, itu anak udah mulai ini sendiri, ya, udah mulai normal sendiri perilakunya, ya. Itu Uni ketemu kemarin yang seperti itu. Ya, jadi kalau boleh Uni simpulkan, satu, diperiksa dulu dia udah punya tata belum di rumah. Kalau Oke. belum, berikan tahtanya. Ya, tahtanya dalam bentuk apa? Berikan tugas-tugas kecil sesuai dengan apa namanya tahapan usianya. Ya, kemudian berikan tugas itu ketika dia bisa melaksanakan dengan baik, maka berikan apresiasi yang cukup. Kedua, tegas dengan peraturan. Ya, ketiga, coba diperhatikan di sekolahnya itu apa kira-kira yang menarik buat dia. Karena kan tinggi introvert suka tantangan ya. Jadi kalau kurang nantang, nggak selalu nantang buat intelektual dia nggak akan tertarik. Yang keempat, kalau bisa tes IQ, karena kalau memang IQ-nya tinggi ya di atas rata-rata, itu memang harus lebih ini lagi, kita harus lebih apa ya? Kayaknya makanannya tuh levelnya harus lebih di atas itu gitu. Jadi walaupun dia harus sekolah TK, tetapi harus tetap kita bekalin dengan apa belajar hal yang lebih menantang untuk intelektualitasnya. Gitu, kurang lebih, Pak. Oke nih. Makasih Uni. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Jadi Bun, kalau misalnya anak itu terlalu pintar bisa jadi masalah ya Bun. Betul. Jadi kalau di dalam kacamata Stephen ABK, Ustadz, itu kan memang gifted itu kan rata-rata kan IQ-nya di atas superior. Itu kan ada beberapa yang jatuhnya ke gifted, dan itu kebanyakan memang kita salah perlakuan sih, salah treatment sih ya. Nah, gitu. Ada juga sempat yang viral tuh Bun, di Mm-mm. di Cina ya, kalau nggak salah itu ada anak-anak yang dulu sangat pintar hebat sekali, bahkan di umur belasan dia sudah menempuh S1. Tapi pada Mm-mm. akhirnya kemudian setelah dia udah dewasa, kira sekiranya dia kurang-kurang lebih umur 20-an ke atas ya, Ya, mau menikah begitu, maka malah dia tidak, pengangguran. iya malah pengangguran, dia tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena nggak ada orang yang mungkin bisa mengerti dia, atau mungkin karena sangat sangat tinggi gitu kan, sangat kritis cara berpikir dia, sehingga mungkin sulit dijangkau sama orang kan, akhirnya sulit beradaptasi kan, kalau misalnya memang tidak kemudian dibekali, tidak diberikan pendampingan, kemudian tidak diberikan pemahaman, bisa jadi gitu ya Bun ya. Terlalu fokus pada akademis juga tidak tepat, Ustadz, karena kan ya itu tadi kan, kalau kita balik lagi ke slide kita sebelumnya, untuk menjadikan orang sukses itu adalah kompetensi, dan kompetensi itu, pengetahuan itu hanya satu bagian dari kompetensi. Ada bagian lain dari kompetensi itu, pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian. Jadi kalau cuma punya pengetahuan doang, dia cuma punya 30% kompetensi. Kalau 30% kompetensi nggak mungkin bisa terserap gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang terkadang itu dalam tanda kutip itu kutukan orang pintar. Jadi kadang-kadang orang karena terlalu pintar kan suka milih-milih, dan itu saya terus terang terjadi juga untuk anak saya yang besar. Ya, karena apa namanya? Kadang-kadang anak-anak gini, dia tahu dia pintar, ya kan? Dia tahu dia pintar, dia tahu dia banyak keterampilan, artinya secara portofolio dia bagus, maka dia akan milih toh, ya kan? Dan memilih itu juga butuh kemampuan memilih. Kalau dia sebagus secara akademis, kemudian portofolio bagus, tapi dia tidak punya kemampuan memilih yang tepat, dia nggak dapet juga gitu. Akhirnya apa? Pilih-pilih tepuk gitu, dipilih nggak ada yang dapet gitu. Nah, di situ kan nanti peran kita orang tua untuk bisa, dan nggak mudah. Anak sekarang kalau sudah memilih itu nggak mudah untuk digoyang. Ya, anak sekarang kan generasi yang kekeh dengan pilihan-pilihannya. Apalagi kayak saya, anak saya yang pertama itu tipenya feeling. Ya, saya ditaklukkan sehingga saya nggak bisa terlalu banyak mendikte. Ya, banyak selama ini memang jadi fasilitator. Jadi bayangkan aja gitu, ketika kalau sudah tidak sependapat dengan dia, yang saya posisinya hanya bisa sebagai fasilitator, nah itu lumayan muter otak tuh, fasilitas-fasilitas seperti apa yang bisa menstimulasi dia biar bisa berpikir tuh gitu. Apalagi feeling sama thinking kan kalau udah diskusi gitu. Jadi
luar biasa. Jadi saya selalu bilang tantangan sebagai orang tua ini selalu ada di tahapan usia mana saja itu selalu ada. Ya, IPA sekarang anaknya baru masuk TK, beda lagi tantangannya. Ya, saya anak udah selesai pun kuliah, udah prestasinya udah hebat pun di ini misalnya ada lagi tantangan baru nih. Bagaimana mempersiapkan dia untuk masuk di dunia kerja, apakah dia mau kerja, mau segala macam gitu ya. Kan anak sekarang luar biasa, kekeh dengan pilihan yang Ustaz. Gitu. Kekeh dengan pilihannya. Iya, kekeh dengan pilihannya gitu. Nggak peduli dengan privilege gitu. Kalau kita dulu kan punya privilege itu, wah luar biasa ya kita manfaatin. Benar. Kalau anak-anak sekarang tidak peduli dengan privilege. Ya, walaupun ada privilege, dia itu menurut orang itu pilihannya bagus, privilege-nya ada. Tetapi kalau tidak sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dia susun, oh dia nggak bakalan mau. Gitu. Ya Allah. Iya. Ini mungkin ada yang berbagi pengalaman lagi mungkin. Ada Bu Nila, Bu Saskia, Bu Wis, Bu Nesia Marti, Bu Rini. Ini ada juga Mbak Ninda. Bundo, Insya Allah. Iya. Mbak Dinda sehat? Gimana kabarnya Mbak Dinda? Ya, Mbak Dinda selalu masih terjaga ya. Mbak Dinda kadang-kadang sampai jam 11 masih terjaga. Alhamdulillah. Ada Zahmanda, alhamdulillah. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi ada Pak Ismail kayaknya, tapi kayaknya udah keluar ya. Ya, Jadi mungkin. nggak ada teman lagi ya saya tadi. Oke Ustadz, nggak apa-apa. Kita masih punya beberapa event lagi sampai hari Sabtu. Ya, Ustadz bisa di-share lagi apanya eventnya untuk sampai hari Sabtu. Besok jam berapa aja kita Ustadz? Ya, besok sama ya, masih sama. Besok jam 20, jam 8 sampai jam 10. Jadi besok ada 2 sesi. Pak Oman Tovani dan juga Bu Wis, alhamdulillah. Kita bahas tentang leadership. Ya, tentang membahas leadership. Kemudian Bu Wis akan membahas mengenai dari sisi sekolahnya, dari sisi organisasi gurunya. Betul. Kemudian nanti insya Allah di sesi selanjutnya itu di hari Ahad ya, itu ada 3 sesi di jam 10 sampai jam 12. Kemudian yang selanjutnya di jam 12 sampai bukan jam 12, maaf, 13.30 sampai dengan 15.30 dan kemudian terakhir dengan Bu Rima itu di jam 20 juga sampai 21.30. Itu insya Allah masih banyak lagi ya kegiatan-kegiatan kita ke depan. Mudah-mudahan nih yang sudah hadir malam ini insya Allah tidak bosan untuk terus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita dan juga ilmu kita. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir malam ini akan juga bertemu kembali pada sesi-sesi selanjutnya. Insya Allah. Jadi tadi sedikit Bundu mungkin sebagai juga nanti penutup, tadi kan Bundu sudah menyampaikan banyak hal tentang parenting dan kemudian ada istilah parenting anti pusing ya. Jadi ini tahap pertama anti pusingnya udah selesai, tapi nanti akan ada tahap lagi yang pusing. Jadi harus ada kemudian tahap yang kedua nanti berarti kita harus ada obat juga kan Bun? Iya, Jadi betul. hari ini udah ada obatnya anti pusing, nanti ketika kita kemudian ketemu lagi dengan masalah di fase yang kedua, kemudian kita butuh obat lagi anti pusing. Intinya adalah kalau kita pusing, terus belajar. Terus Iya, belajar, betul. terus cari tahu, terus sharing ya kepada orang-orang yang mungkin yang expert dan mungkin sedikit sharing juga Bun, sebagaimana Bunda sampaikan memang banyak orang pun yang setelah mengetahui ilmu parenting kadang semakin bingung apa yang akan dilakukan gitu kan. Bahkan kita sendiri pun bertemu dengan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang kadang kita pun ngeblank nih. Apa nih saya mau ngelakuin apa? Itu mungkin hikmahnya supaya kita itu terus belajar, terus berbenah sebagai orang tua. Mungkin itu ya Bun ya. Saya juga berpesan kepada teman-teman ya, kalau ngikutin tips parenting itu jangan terlalu beragam. Artinya carilah ahli-ahli parenting yang acuan keilmuan secara garis besarnya sama. Contoh misalnya kalau kita mau ikut parenting Islami, ikutilah pakar-pakar atau pembicara-pembicara parenting yang memang arahnya parenting Islami. Ya.
akan beda nanti parenting Islami, kemudian gaya Barat, gaya Timur itu tidak, kalau dicampur-campur semua Ustadz itu bisa makin bingung. Ya, sama seperti psikologi. Psikologi itu sendiri kan dia banyak aliran-aliran, banyak mazhab-mazhabnya juga tuh, Ustadz. Betul, Jadi, betul. jadi satu mazhab atau satu aliran dengan aliran yang lain itu belum tentu rukun juga. Ya, misal nih kita soal kita ngikutin, begitu juga ketika kita mengikuti tips-tips parenting. Jangan terlalu diaduk-aduk. Nanti ada lagi konten tips parenting ala Barat, dipakai lagi. Kemudian dicampur lagi dengan parenting ini, banyak yang nanti bentrok, nanti orang tuh akan bingung sendiri. Jadi kalau saran saya ikuti 1, 2 atau 3 katakanlah ya aliran atau mazhabnya parenting itu. Ya jangan terlalu dicampur aduk. Kalau saya lebih cenderung parenting Islami itu sebenarnya kalau buat kita orang Muslim sih udah paling tepat sih sebenarnya gitu. Dan banyak parenting Barat itu yang memang tidak terlalu cocok buat kita gitu. Kadang-kadang kan orang memilih parenting Barat itu kan karena merasa bahwa lebih demokratis gitu ya, lebih terbuka dan lain-lain. Jangan salah, parenting Islam itu sesungguhnya terbuka. Ya, cuman porsinya itu diatur gitu. Ya, yang kita ketahui bahwa kapan kita menjadikan anak itu menjadi ratu, menjadi raja, kapan yang kita dengan anak itu harus tegas, kapan yang kita harus bersahabat, berteman gitu ya. Kan nggak pukul rata semua. Nah, supaya nggak bingung gitu, Ustaz. Cuman memang kita tidak cukup hanya belajar parenting saja. Kita belajar misalnya belajar parenting itu kan misalnya tentang kita treatment kepada anak. Nah, tentang diri kita juga kita perlu belajar. Ya itu tadi misalnya belajar lapang dada, ya belajar bagaimana kita bisa berefleksi, bagaimana kita bisa menyembuhkan diri sendiri, bagaimana kita bisa belajar mencintai diri sendiri. Nah, itu juga penting untuk melengkapi parenting kita. Jadi nggak hanya fokus kita bagaimana kita ke anak, tetapi kita kepada diri kita juga penting. Itu Ustaz. Masya Allah. Bagaimana kita mendidik diri kita sendiri sebelum Nah, kita betul mendidik sekali. anak-anak kita ya, Bun ya. Iya, karena Insya sesungguhnya Allah. kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh kan yang anak kita yang didik kita. Iya, benar nggak? Setelah ada masalah baru kita cari tahu kan, akhirnya mereka Betul, karena peristiwa itu kemudian kita cari solusinya kan, kita betul, yang belajar. betul. Seperti kata Bu Yani tadi kan ketika dia ketemu masalah, kemudian dia ternyata dia perlu butuh belajar. Nah, itu kan berarti kan anak yang mendidik kita. Ya, anak yang membuat kita belajar lagi. Oh, kita belajar lagi nih gitu. Itu sih. Masya Allah. Ayo yang lain ada yang mau sharing? Sudah menunjukkan jam 10 kurang sedikit. Ya. Iya, sudah kurang Masya sedikit Allah. ya. Padahal tadi jam 21.30 ya mestinya ya, jam setengah 10. Tapi karena memang seru pembahasannya, karena mudah-mudahan saya berharap nih setelah mendengar ini jadi ketemu ya obatnya nggak pusing lagi. Tapi kalau nanti ketemu lagi masalah, pusing, berarti belajar lagi sama Bun Ayu insya Allah Bun. Iya, pusing itu terjadi ketika terutama tuh terjadi ketika dada sempit. Ya, Hmm. jadi empat yang kita bagikan tadi itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi parenting dengan lapang dada. Jadi kalau dadanya lapang itu biasanya nggak pusing Ustaz ya. Kalau dadanya sempit itu biasanya pusing. Berarti harus menata hati. Iya, betul Nah, sekali. nanti insya Allah nanti Bundu mau memberikan insight juga untuk bagaimana menata hati sehingga nggak pusing ya Bun ya insya Allah. Insya Allah. Baik Bun, mungkin Baik, kalau misal tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, insya Allah ya, mungkin kita bisa cukupkan ya Bun ya. dengan materi tadi. Mudah-mudahan kita berharap banyak manfaat ya. Tentunya Allah ridhoi, Allah berkahi apa yang kita dapatkan. Dan pada intinya adalah kalau saya tangkap sebelum nanti kita minta juga dari Bundu closing statement, kita bisa terus mengenali fitrah anak dan perubahan zaman saat ini itu akan membuat perubahan perilaku yang luar biasa pada anak-anak kita sehingga kita sebagai orang tua dengan kita bisa mengenali fitrahnya, kita bisa mengenali bakat mereka dan kemudian kita sesuaikan pula lingkungannya sesuai dengan bakatnya dan dengan begitu insya Allah anak-anak kita akan bisa menjadi lebih mandiri, lebih berkembang dan kemudian
memiliki psikologis yang lebih sejahtera insya Allah. Mungkin itu yang saya dapat simpulkan sedikit. Nah, dan juga kita minta ya closing statement dari Bundo supaya kita itu bisa sebagai pengingat reminder bagi kita sehingga kita terus bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Silakan, Bu. Ya, baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kunci dari parenting anti pusing itu adalah bagaimana kita menyediakan dada yang lapang, ya. Dada yang lapang akan kita dapatkan dari empati yang dalam. Jadi malam hari ini yang ingin kita gugah adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang penuh empati kepada anak. Yang kita tidak hanya memikirkan kecemasan-kecemasan kita tidak hanya memikirkan kesibukan kita, rasa lelah kita, tetapi kita lebih mengedepankan parenting bagaimana kita berempati bahwa anak-anak sekarang juga bukan anak-anak yang bisa punya tantangan-tantangan yang cukup kompleks gitu ya. Jadi anak-anak sekarang, jadi orang tua sekarang tidak mudah, jadi anak-anak sekarang juga tidak mudah, sehingga yang utama kita kedepankan empati. Jika empati sudah menjadi sesuatu yang utama dalam kita parenting, saya yakin ya setelah itu kita akan punya dada yang lapang, sehingga dengan dada yang lapang kita akan fokus kepada hal-hal yang lebih positif. Ya, hal-hal yang positif itu datangnya dari mana? Hal-hal positif itu datangnya pasti dari Allah. Ya, melalui apa? Itu tadi, melalui bakat dan karakter yang sebenarnya sudah Allah kasih dengan kita. Tinggal apakah kita sudah benar atau tidak memberikan warna kepada bakat dan karakter yang sudah dibawa oleh anak-anak kita sejak lahir. Ya, bismillah ya, kita akan terus berbenah menjadi orang tua yang lebih berempati untuk bisa melaksanakan atau membimbing anak-anak kita menjadi jauh lebih baik supaya kita bisa mengembalikan amanah titipan anak-anak kita nanti dalam keadaan yang jauh lebih baik. Mohon maaf lahir batin ya, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo, makasih banyak atas ilmunya. Bu Ayu juga, tim kami alhamdulillah sudah banyak membantu, dan juga Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih Bu Mila, Bu Saskia, Bu Rini, Bu Wis, Bu Afni, Zahmanda, dan juga Mbak Ninda atas segala waktunya hari ini, keluangannya hari ini untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya untuk hari Sabtu besok malam Ahad, dan insya Allah di hari Ahad dan juga malam Senin insya Allah kita sama-sama belajar lagi insya Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk menjadi orang tua yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya Ibu semuanya. Ya, Oke, terima kasih Bundo, terima kasih Ustadz. ya sama-sama. sehat Mbak Dinda. Alhamdulillah sehat sehat-sehat. Bundo. Tadi dipanggil baru lari Bundo. Mbak Dinda gimana kabar Sambil sehat minum. ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya. Mudah-mudahan sehat juga Amin, doayu alhamdulillah. semuanya. Iya, Keluarga sama-sama. sehat. Izin Insyaallah. Ya, sama-sama. Ya, Saya izin semuanya. saya end ya. Ya, Ya. mohon maaf lahir batin. Ya. Terima kasih.